Anta maksudi waridoka matlubi. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan juga pengurus yayasan. Mohon izin ya, saya dihubungi Pak Dedeng, walaupun Pak Dedeng nggak hadir ya. Iya. Diminta untuk berbagi dari buku terbaru saya, katanya supaya memperkuat raker ini. Jadi saya dengan istri saya itu di belakang istri saya. Ya. Itu menulis buku tentang engaging communication. Jadi bagaimana supaya di sebuah institusi, termasuk di sebuah yayasan, itu kolaborasi terjadi sehingga kemudian program-program kerja yang sudah disusun itu berjalan dengan sangat baik. Ya. Sebentar. Ya. Kalau di yayasan kebetulan saya menjadi penasihat di Dompet Du'afa Republika. Tadi ada program pengembangan SDM, pemberdayaan, mengubah mustahik jadi muzaki. Dan kebetulan saya dulu 12 tahun menangani itu di Dompet Du'afa. Saya memperdalam di Malaysia, kemudian di Filipina, bagaimana mengentaskan orang miskin jadi orang kaya. Dan itu Bu, PR-nya berat Bu ya. Kinerjanya luar biasa ya. Karena ada lagunya Roma Irama, yang miskin makin miskin gitu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan dari riset yang dilakukan di Filipina itu, kalau mau mengubah mustahik menjadi muzaki, orang miskin menjadi orang kaya, itu perlu waktu 4 tahun 3 bulan. Jadi kalau cuma setahun 2 tahun nggak akan berubah. Sekarang saya melakukan pemberdayaan, pembinaan untuk jadi miliarder, itu saya patok 3 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau jadi miliarder, terutama yang sudah pensiun, nanti boleh ikut klub saya. Jadi saya membina 3R ya, trainer, leader, entrepreneur. Alhamdulillah sebagian besar trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia, itu alumni dari Akademi Trainer. Saya juga mendampingi para leader dari berbagai BUMN maupun perusahaan swasta. Saya juga mendampingi entrepreneur ya, UKM, usaha kecil miliaran ya. Dan alhamdulillah terus berjalan, terus bertumbuh. Kalau Bapak dan Ibu ingin titip putra-putrinya kepada saya juga boleh, tapi selama 10 bulan nggak boleh pulang. Ya, lulus dari situ punya 4 keahlian. 1, leadershipnya oke, 2, public speakingnya oke, 3, wawasan bisnisnya oke, dan yang keempat, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, dan itu gratis, nggak perlu bayar. Wah nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Wah nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak nyari sumbangan ya. Dan ini sekarang sudah angkatan yang ke-10, jadi sudah 10 tahun program ini saya jalankan. Dan insya Allah dibiayai dari keuntungan-keuntungan bisnis yang jalan. Jadi hari ini bukan program ini Pak, membuat mustahik jadi muzaki. Jadi yang saya siapkan ini sesuai permintaan Pak Dedeng ya, yaitu bagaimana kita membangun kolaborasi agar program itu jalan. Dan waktunya nggak boleh panjang-panjang, apalagi tadi harusnya sudah break ya. Tapi masih bisa kita lanjut ya, karena biasanya logika tidak bisa jalan tanpa logistik ya. Jadi sekarang mudah-mudahan logikanya jalan karena logistiknya ada di depan masing-masing ya. Jadi buku apa yang saya sharing hari ini itu hampir sebagian besar itu dari buku yang saya tulis yang baru di launching bulan November kemarin dengan istri saya. Ini perkenalan ringkas saya, dan alhamdulillah saya sudah nulis 14 buku. Dan hari ini buku yang terakhir ya, yang engaging communication itu mau kita bagikan. Baik. Kenapa? Oh, bagikan ilmunya bukan bagikan bukunya. Ada di Gramedia Bu, itu diterbitkan Gramedia. Saya akan mulai dari ini ya. Les Giblin ini kemudian melakukan survei. Ternyata surveinya menarik Bapak dan Ibu. Kan tadi program kerja sudah ditandatangani ya. Banyak institusi membuat program tapi kemudian tidak dikerjakan. Ya, tidak jalan gitu. Nah, ini ada menarik ya. Ternyata 15% sukses ya, sukses seseorang termasuk sukses berorganisasi itu ditentukan oleh kemampuan teknik, kemampuan ibu memimpin, kemampuan memberdayakan ya orang-orang miskin menjadi orang kaya, atau kemampuan menjalankan program, menjaga kebersihan masjid ini sehingga orang nyari toilet itu pakai mata bukan pakai hidung gitu kan. Ya, biasanya kan kalau di masjid-masjid nyari toilet pakai hidung kan, sono bau gitu ya. Berarti masjid. Nah ternyata yang 80% ditentukan apa Bapak Ibu? Program ini akan jalani yang sudah ditandatangani depan itu ya.
Ternyata 85% saya sukses berkaitan kemampuan dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Jadi antar bagian itu saling percaya. Tidak kemudian, sorry ya kita beda bagian. Aku kan Jiswab, kamu kan beda. Enggak ya, lo gue N. Nah itu pasti gak jalan. Masing-masing ego terhadap apa disebutnya divisi atau ego terhadap kelompoknya, programnya. Pokoknya dia akan membanggakan programnya dan tidak peduli dengan program lain. Itu justru akan menghambat kegagalan gitu. Gara-gara apa? Interaksinya yang tidak sehat. Dan dalam interaksi ini, dalam komunikasi ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang pertama ini kira-kira kalau di Darussalam termasuk yang mana? Ada model yang komunikasi agresif. Pokoknya kalau ngomong ini harus jalankan, setuju nggak setuju? Setuju jalan, nggak oke. Silahkan keluar dari barisan. Dan kalau ngomong itu, kalau bahasa Jawanya itu apa? Nyelekit. Agresif. Di sini ada yang masuk golongan ini? Orang yang kayak gini berarti tidak menghargai orang lain. Karena dia maunya menang sendiri. Tapi ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang pasif. Ini yang tidak menghargai diri sendiri. Ikut rapat kayak gini, diminta ide gagasan, kami nurut, kami manut. Ya, pokoknya kami ikut Bapak deh, terserah Bapak mau dibawa kemana aku nurut. Padahal ide di kepalanya banyak. Ya, sehingga ketika rapat cuman setuju, iya, Orang semacam ini tidak menghargai dirinya. Kenapa? Karena idenya disimpan, mau usul malu, mau usul takut, mau usul gak enak gitu ya. Dan orang semacam ini nanti harga tanah kuburannya lebih mahal dibandingkan tanah-tanah sebelahnya. Kenapa? Karena ide-idenya ikut terbawa dikubur ya. Jadi tidak sempat dibagikan kepada orang lain. Jadi nanti tanahnya itu mahal. Kenapa? Karena idenya terkubur. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang kelompok ini. Kalau ada berarti kurang menghargai diri. Ada kelompok yang asertif ya. Idenya dilindungi dengan disampaikan, tapi ketika menyampaikan dia menghargai pendapat orang lain. Ya. Dia Oke, ada orang lain berpendapat, saya juga punya pendapat dan saya pendapatkan dengan sampaikan seperti ini. Ada yang kelompok ini? Kalau kemudian kita lihat di antara tiga ini, mana yang paling banyak di Darussalam? Yang tengah? Dan ada level yang keempat yang tertinggi. Nah, kami menyebutnya engaging communication. Apa itu engaging communication? Ini bicara didasari karena cinta yang tulus, loving kindness. Ya, sama-sama jamaah Masjid Darussalam, sama-sama pengurus yayasan, ayo kita kembangkan bareng-bareng dan kemudian kita lakukan ini karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada diri iya, cinta kepada teman-teman juga iya, cinta kepada Allah juga iya. Termasuk cinta kepada Darussalam. Jadi untuk pertumbuhan Darussalam dan apa? Demi tumbuh bareng-bareng. Jadi nggak boleh kemudian yang penting gue selamat, bodoh amat dengan lo gue N, bukan gitu. Tapi semuanya tumbuh, semuanya. Orang kalau ke Cibubur atau orang ke Jakarta, kalau mau studi banding masjid mana? Yang muncul pertama kali adalah Darussalam. Tumbuh bareng-bareng gitu ya. Bukan, oh kamu kalau mau survei, kalau Jiswab ke Darussalam, kalau urusan kebersihan ke masjid lain, kalau ini enggak, itu berarti belum komprehensif. Ini maksudnya tumbuh bareng-bareng. Dan izinkan dalam waktu yang singkat ini, saya akan berbagi ya engaging communication itu. Ya, kenapa? Karena membuat orang berkerumun adalah hal yang mudah. Ngumpulin kayak gini ini mudah. Tetapi membuat mereka berada dalam satu barisan, satu hati sebagai tim yang solid dan setia, itu perlu engaging communication. Maka saya akan membahas ini. Yang kami kemudian definisikan engaging communication itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang didasari rasa cinta untuk saling menumbuhkan melalui apa? Kolaborasi. Sehingga produktivitasnya tinggi. Produktivitas program kerja yang sudah ditandatangani tinggi. Sehingga kita tidak termasuk yang kabura maktan indallah antakulu malataful. Sesungguhnya Allah amat murka kepada orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Program kerja kan berarti sudah kita katakan. Hati-hati kalau kita nggak diperbuat berarti boleh jadi murka ya. Itu kata guru saya, guru spiritual saya, Jamil. Kamu kalau sudah, walaupun kamu ngurus yayasan, walaupun kamu ngurus organisasi sosial, kalau program kerja sudah dijalankan, kerjakan. Sebab kalau tidak, sebagian kata guru saya, jangan sampai kamu masuk kabura maktan indallah antakulu malatafalun. Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Gitu. Sampai sini masuk Pak Eko? Lanjut? Iya. Istri yang mau berbagi atau saya? Karena nulisnya berdua kan ya. Saya aja deh ya, karena banyak bapak-bapak di sini ya. Iya.
Oke, di engaging communication ini buku diterbitkan Gramedia di Akademika. Kuncinya 3 nih Pak. Ada 3 kunci. Kalau kemudian engaging communication akan terjadi, komunikasi yang didasari cinta, kemudian kolaborasi itu akan terjadi satu dengan yang lain, maka paling tidak 3 kunci. Yang pertama Pak, heart purification. Maksudnya apa? Hatinya kudu bersih. Ya. Hatinya bersih. Jangan kemudian ada hal-hal yang apa ya? Ganjel ya. Bapak Ibu kalau ingin tahu apa hati bersih atau tidak, dari mana paling mudah? Ini saya boleh bagi-bagi hadiah Pak. Yang bisa jawab dapat hadiah buku. Ngambil di rumah saya. Kan deket sini di Raffles. Tadi nggak kebawa karena buru-buru, di rumah ada tamu tadi. Apa bisa diganti dengan uang 100.000? Ya, wah Pak 100.000 buat Darussalamah kecil Pak. Iya, jangan lihat jumlahnya, lihat siapa yang ngasih. Ya. Apa? Kalau kita ingin tahu orang ini hatinya bersih atau tidak? Dari mana? Ah betul Pak, dari lisannya. Kenapa? Karena kalau banyak yang ngasih metafor begini, seperti teko. Kalau dituangkan keluarnya susu berarti dalamnya susu. Kalau dituangkan keluarnya teh berarti dalamnya teh. Kalau dituangkan keluarnya air comberan berarti dalamnya air comberan. Begitu juga apa yang sering terucap dari mulut kita itu cerminan isi hati kita. Maka saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan, aku ini emang kalau ngomong kasar, kalau ngomong jahat, ya, kalau ngomong menyakitkan, tapi hatiku lembut, belkedes, ya, ngapusi kalau bahasa Jawanya, ya. Maka hatinya perlu dibersihkan dulu. Nggak ada penyakit-penyakitnya, ya. Penyakit yang paling dijauhi kalau kita sebagai seorang Muslim, yang paling utama apa Bu? 3 yang itu sumber penyakit dalam hadis itu dijelaskan. Penyakit yang pertama adalah sombong. Itu yang membuat iblis tidak taat, dikeluarkan dari surga. Yang kedua, itu yang ketiga. Iri dengki itu yang ketiga, yaitu Habil dan Qabil. Itu yang menyebabkan pembunuhan pertama kali di muka bumi itu adalah iri dengki. Tapi yang membuat Adam disingkirkan dari surga, dipindah, ya, itu apa? Serakah kan? Karena sudah dikasih ini masih juga ingin buah budi. Maka kata para ulama itu, jauhi 3 penyakit ini. Pertama, sombong. Gue lo S2, gue lo S3. Jarang-jarang lo pengurus yayasan itu S3. Ya, jarang-jarang pengurus yayasan itu jenderal. Maaf Pak, jenderal nggak ada sih dia. Nah, terus serakah, ya. Kenapa serakah? Semua program maunya dia yang jalanin. Enggak, masing-masing sudah ada bagian juga kan. Dan kemudian iri dengki. Ya, tapi kita nggak akan bahas ini. Kalau bahas ini ahlinya istri saya itu. Jadi memang dia psikolog, maksudnya alumni psikolog dari UNER gitu ya. Termasuk saya kalau hatinya mau bersih, saya ngobrolnya sama beliau. Ya. Makanya waktu saya main ke salah satu ustadz, Jamil selamat ya, kamu keluarga ahli surga. Dari mana Ustadz tahu kami keluarga ahli surga? Keluarga ahli surga itu cirinya satu, keluarga itu bersyukur dan bersabar. Pak Jamil bersyukur dapat istri yang sangat cantik, dan istri Pak Jamil bersabar dapat Pak Jamil. Ya, kita nggak bahas ini. Kalau sudah itu apa? Ini yang penting Pak, satu dengan yang lain itu perlu terkoneksi. Berarti apa? Ngurus masjid, apalagi ngurus lembaga sosial, cobaannya banyak nggak nih? Banyak, ya. Karena ini adalah amal soleh yang pahalanya besar, pasti cobaannya banyak. Kadang-kadang dia itu ya kalau buat program cuma buat doang, nggak pernah jalanin, jelekin kan? Ya, programnya gitu doang, itu mah bisa dilakukan masjid yang lain. Ya, masjid kampung juga bisa. Kita kan masjid gede, masa program gitu doang? Kadang-kadang muncul juga. Ya, ya. Itu mah program yang dijalankan oleh individu bisa. Kalau saya dulu di Dompet Duafa, pesan bos saya cuma satu, Jamil, jangan pernah, kita ini institusi, jangan pernah buat program yang itu bisa dijalankan oleh orang, per orang. Sunatan massal, bisa dijalankan orang per orang? Bisa, ngapain buat? Katanya, orang itu bisa buat sunatan massal, lagi apa program tindak lanjutnya? Jadi kalau di tempat saya itu, programnya hanya bisa dilakukan oleh institusi, tidak bisa lakukan perorangan. Yang kedua, berkelanjutan. Kalau sunatan massal berkelanjutannya apa? Ya, buat dompet kulit. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa.
Nyambungnya susah ya Pak. Dan yang akan kita bahas hari ini, kalau ini mustahil kolaborasi akan terjadi kalau satu dengan yang lain nggak terkoneksi. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ketika hijrah dari Mekah ke Madinah apa? Selain bangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor supaya terkoneksi itu antara muhajirin dan ansor. Maka ini perlu ada acara-acara yang sering dilakukan bareng-bareng sehingga kita ngerti, oh bapak itu senangnya ini, ya. Oh mungkin perlu ada acara kemah bareng, oh mungkin perlu ada yang ziarah bareng. Di perjalanan kita tahu karakter asli masing-masing kan, sehingga kemudian satu dengan yang lain jadi ngerti. Dan yang terakhir itu, nah dalam waktu yang terbatas ini saya akan bahas collaboration ini, ya. Dan kalau membahas kolaborasi, saya selalu teringat tebakan anak-anak saya. Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya itu makna SD juga tahu. 1 tambah 1 11 nak. Ya itu makna SMP juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11? Enggak, bener-bener nyerah. 1 tambah 1 27 Pak. Kok bisa begitu nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berjamaah berkolaborasi 27. Berarti 1 tambah 1 berapa Pak? 27. Langsung saya peluk. Nak kamu pinter nak. Itu turunan nah. Langsung dia lepaskan pelukannya. Iya turunan mama. Gak mau tak turunan bapaknya. Berarti kolaborasi itu dampaknya 27 kali lipat. Maka ada seorang antropolog yang kemudian melakukan riset di pedalaman Afrika. Kenapa suku ini lebih maju dibandingkan suku-suku yang lain? Akhirnya dia melakukan uji coba. Banyak uji coba yang dilakukan, tapi salah satunya apa? Saya ingin tahu apa sih kebiasaan orang-orang di sini ini. Dia kemudian naruh buah di keranjang di tengah lapangan gitu. Ya, kemudian di keranjangnya itu diisi buah dan kemudian anak-anak diminta melingkar di sekeliling buah itu, membuat lingkaran. Dan kemudian antropolog ini mengatakan, anak-anak saya mau mengadakan lomba. Ya, pemenangnya adalah siapa yang megang keranjang itu pemenangnya, dan siapa yang megang itu bisa membawa pulang semua isi buah. Siap. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Ternyata nggak lari, masing-masing bergandengan. Terus menuju ke tengah. Kemudian pegang keranjangnya bareng-bareng. Si antropolog ini mengatakan, ini yang menyebabkan suku ini lebih maju dibandingkan yang lain. Kemudian ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Kalau Anda kemudian, kenapa kalian lakukan itu? Kalau kalian lomba lari, menang sendiri, maka buahnya dibawa banyak. Sekarang akhirnya buahnya milik bareng. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, ini dia, ubunatu. Nih, ubunatu. Apa itu ubunatu? Ubunatu itu artinya adalah ini, I exist because we exist. Jadi kita ini bisa eksis kalau kita eksis. Nggak, yang penting gue ya, bodoh amat dengan Allah. Ini program gue. Ingat ya, kalau kita sudah level pemimpin, mikirnya nggak boleh begitu kan? Kita akan eksis kalau semuanya eksis. Sepakat? Berarti di sini sudah punya pemahaman ini. I exist because we exist. Yakin? Ya, saya berbaik sangka lah ya. Yakin? Insyaallah ya. Oke, I exist because we exist. Nah, maka kita akan bahas nih, ya. Gimana supaya kemudian kita eksis? Supaya kemudian, kan ini kita di masjid kan sosial kan ya? Pengabdian kan? Maka supaya kemudian kita benar-benar, oke Pak, saya ingin membangun kolaborasi, apa yang kemudian kita perlu lakukan Pak? Yang pertama, kolaborasi itu akan kuat kalau Anda menetapkan meaningful purpose. Maksudnya apa? Saya yakin tuh, tadi di masing-masing program sudah ada targetnya. Cuman kalau hanya target-target doang, nggak akan membuat dorongan untuk bergerak. Kalau kata Simon Sinek, orang yang bergerak hanya dengan angka-angka, maka semangatnya akan mudah pudar. Gimana supaya kemudian angka-angka yang di program kerja itu kemudian semangat? Maka itu diberikan nilainya, dikasih arti. Saya Bapak Ibu 2 hari ini membersihkan rumah, ya. Setelah roadshow dari Bali, Batam, kemudian Jogja. Kenapa saya membersihkan rumah itu semangat? Ada meaningfulnya, saya kasihkan values. Saya membersihkan rumah. Kalau dulu saya, ya Allah, membersihkan rumah, trainer nasional, masa suruh bersihin rumah? Loh ya Pak. Saya yang muncul di TV kok suruh.
Saya sudah keliling dunia, 5 benua saya sudah ngisi training semua, masa saya suruh ngisi? Bersihin, kan bisa dibersihin pembantu, dibersihin orang, nyuruh orang saja. Tapi saya sekarang kalau suruh bersihin rumah semangat, kenapa? Saya kasih meaningful. Apa itu? Kalau rumah bersih, anak-anak kerasan di rumah. Kalau anak-anak kerasan di rumah, saya bisa berinteraksi dengan anak-anak. Mengapa berinteraksi dengan anak-anak itu penting? Karena kalau berinteraksi dengan anak-anak penting, saya bisa menanamkan 3 P. P apa? Plan together, play together, pray together. Kenapa plan together, pray together, play together itu penting? Karena saya ingin memasukkan value-value dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak bisa menghadapi perubahan yang luar biasa. Mengapa menanamkan perubahan itu penting? Supaya anak siap menaklukkan perubahan di era yang sekarang berubah begitu cepat. Mengapa menaklukkan perubahan itu penting? Supaya kemudian anak-anak termasuk orang yang sukses. Kenapa sukses itu penting? Supaya bekal ke akhiratnya jauh lebih mudah. Masuk surganya insya Allah jauh lebih mudah. Nah, kalau kayak gitu berarti membersihkan rumah membuat masuk surga. Jadi semangat. Nah, sekarang program yang tujuan misalnya tadi database mustahik. Kenapa data mustahik itu penting? Kenapa, Bu? Bisa mendistribusikan dengan lebih syariah. Kenapa mendistribusikan lebih syariah itu penting? Berarti kita memegang amanah. Mengapa memegang amanah itu penting? Karena kalau salah bisa masuk neraka. Kalau salah bisa masuk neraka. Iya. Berarti apa? Oh, saya perlu database ini karena database ini penting karena itu menentukan saya masuk surga atau neraka. Jadi semangat, Pak. Ada values-nya. Apa yang kita lakukan? Ya. Mengapa memberdayakan mustahik itu penting? Mengapa mengubah mustahik menjadi muzaki itu penting? Ya, kemandirian. Ya, kenapa membuat mereka mandiri itu penting? Hidup mereka berkualitas. Supaya hidup mereka lebih berkualitas. Kalau kenapa hidup mereka berkualitas itu penting? Supaya taat beribadah. Kenapa taat beribadah bagi mereka itu penting? Bagi Anda itu penting. Padahal yang ibadah mereka. Beribadahnya sempurna dan masuk surga. Kan yang masuk surga orang itu. Kenapa orang itu masuk surga bagi Anda penting? Ya, Pak. Boleh jadi apa? Oke, kalau dia berbuat baik, amalnya ngalir ke saya. Ternyata membuat orang itu mengubah mustahik menjadi muzaki itu menentukan kehidupan saya. Kenapa? Sebab kalau saya meninggal begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, amalannya ditimbang, boleh jadi amal salahnya lebih banyak dibandingkan amal solehnya. Bisa, ini kan waktu kita meninggal ada peluang bahwa amal salah kita lebih besar dibandingkan amal soleh? Ada. Padahal timbangan ini akan dilakukan kapan? Di hari kebangkitan. Maka timbangan ini bisa berubah? Berubah. Ketika kita meninggal di akhirat nanti, ada orang yang ketika kita meninggal di kuburan nanti, ada yang ngirim kebaikan, ada yang ngirim kebaikan, ada yang ngirim kebaikan, ada yang ngirim kebaikan, ada yang ngirim kebaikan. Begitu kiamat, amal soleh kita lebih banyak dibandingkan amal salahnya. Ya kan? Makanya itu penting kita berbuat kebaikan kepada orang. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan amal kita, nggak cukup untuk kita bertemu dengan Allah. Ya, walaupun memang amal ini bukan yang menentukan kita masuk surga atau tidak kan? Yang menentukan adalah rahmat Allah dan syafaat dari Rasul. Tapi kita berharap rahmat Allah dan syafaat Rasul itu muncul kalau amal soleh kita lebih berat. Sepakat? Jadi dikasih nilai, Pak. Jadi kita seneng. Ya. Dan maksudnya apa? Kita itu di sini untuk apa ini pertanyaan? Mengapa program ini penting? Mengapa program yang disusun ini penting? Terus apa manfaatnya? Berarti manfaatnya apa? Buat saya manfaatnya apa? Buat yang kena program manfaatnya apa? Apa dampaknya? Buat saya dampaknya apa? Buat orang yang saya kena program saya dampaknya apa? Dan apa makna program ini buat saya? Maka kalau kayak gitu penting Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang coba nanti setelah ini masing-masing namanya apa Pak? Divisi.
Coba ditanya, masing-masing program ditanya, mengapa program ini penting buat Bapak? Gini. Mengapa itu penting? Sampai dia mentok jawabnya. Kalau gitu, apa manfaatnya program ini buat Bapak? Terus, apa makna program ini buat Bapak? Semangat. Kenapa saya berbagi ilmu itu semangat? Walaupun kemarin saya full seminggu kemarin saya baru di rumah ada lamaran, anak saya dilamar. Insya Allah nanti akad nikahnya di Tanah Suci bulan Januari. Ya, sekarang di WhatsApp sama Pak Dedeng, Pak Jamil bisa berbagi ke Darussalam, siap insya Allah, semangat. Kenapa? Saya kasih makna, bukan hanya sekedar jualan abab, jualan air ludah. Kenapa? Karena buat saya ini adalah bentuk apa? Bentuk saya meninggalkan legacy. Kenapa? Karena Said Qutb pernah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Mudah-mudahan kalau saya menginspirasi ini dan kemudian dipraktekkan, Darussalam maju, saya dapat kiriman pahala. Ya. Dan bukan hanya itu, kenapa? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang berbagi ilmu kebaikan. Saya baca penjelasan hadis itu. Apa sih maknanya kok Allah itu berselawat? Ternyata apa? Begitu kita berbagi ilmu ini, Allah membanggakan di hadapan malaikat. Para malaikat, hambaku yang bernama Jamil Aijani sedang berbagi ilmu. Karena dibanggakan di hadapan malaikat, maka para malaikat itu kemudian mendoakan. Dan kemudian yang mendoakan bukan hanya malaikat penduduk langit, penduduk bumi, semut di lubang, ikan di lautan. Jadi sekarang yang mendoakan saya, triliunan ikan di lautan. Kalau gitu semangat nggak? Kalau kayak gitu belum semangat juga, namanya kata Roma Irama, terlalu. Semangat. Ya, oke. Maka penting tuh, meaningful purpose. Jadi tujuan bukan hanya sekedar tujuan, bukan hanya angka-angka, bukan hanya tadi diumumkan tuh 6 bulan nanti dievaluasi. Waduh, Bapak ini usul macam-macam, Pak. Biasanya nggak pernah dievaluasi, sekarang dievaluasi, Pak. Udah tua, Pak, kok evaluasi baharan tuh, Pak, gitu ya. Gitu. Bukan sekedar mau dievaluasi, tapi di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Dan memang sih saya sepakat, Pak. Sebenarnya kalau kemudian kita programnya mau berkelas itu, evaluasinya kan nggak usah banyak-banyak kan. Kalau saya menggunakan teori 4D, kira-kira di tahun 2023 itu apa yang perlu dihilangkan dari program-program kita. Kenapa? Karena itu tidak memberikan dampak yang besar. Pak, itu nggak bisa dihilangkan, Pak, karena itu memang sejak Darussalam berdiri. Oke, kalau gitu apa yang bisa dikurangi? Ya kan? Itu nggak cocok kalau itu. Ya, nggak bisa dihilangkan. Ini karena nenek moyang, kita harus menghargai pengurus-pengurus terdahulu, gitu. Ya, maka dikurangi aja, tapi dijalankan. Dan saya yakin Darussalam pasti punya program unggulan kan? Maka ada D yang ketiga. Berarti dia apa? Kalau dipertahankan nggak maju, Pak. Ditingkatkan. Oke, 4D dihilangkan, dikurangi, ditingkatkan. D yang terakhir apa? Semuanya dicintai itu, Pak. Dilaksanakan, semuanya dilaksanakan, Pak. Karena dunia itu berubah, dunia itu berkembang, maka jangan takut melakukan program yang keempat, diciptakan. Maksudnya apa? Sebelumnya nggak ada, sekarang ada dong. Jangan program dari tahun ke tahun itu terus. Lah kalau program itu terus, ngapain perlu ada pengurus? Misalnya gitu, ekstrimnya gitu ya. Harus ada sesuatu yang baru. Apa ini yang diciptakan nih, Pak? Sebagai pengurus, Pak, apa yang perlu diciptakan? Gitu tanya. Berarti 4D itu kira-kira kita programnya jadi lebih bagus nggak? Oh, ini dihilangkan, oh ini dikurangi, oh ini ditingkatkan, ini ya, sebenarnya evaluasi gitu aja, Pak, ya. Nggak usah kayak di perusahaan yang canggih-canggih itu. Cukup dengan itu. Apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu. Berarti kalau kayak gitu Darussalam selalu punya program baru tuh 6 bulan sekali. Wah, gila ini Darussalam. Bener-bener rumah penuh keselamatan di sini, negara daerah penuh keselamatan. Program-programnya keren. Misalnya gitu ya. Oke. Dikit lagi. Oke. Contohnya ini, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai penakluk Persia. Dia waktu perang Qadisiyah membawa pasukan berapa ribu? 36.000.
Musuhnya Persia di bawah Panglima Rustum. Panglima Rustum itu paling terkenal pada waktu itu apa? Panglima yang jagoan. Kalau dulu kalau dalam pemerintahan Islam sebelumnya Khalid bin Walid. Di Persia itu ada panglima, kalau perang dipimpin dia kemungkinan menang. Namanya Rustum. Pasukannya berapa? 120.000. Yang Muslim tadi Sa'ad bin Abi Waqqas berapa? 36.000. Berarti berapa kali lipat? Hampir 4 kali lipat. Ini kalau kita refleksikan kita, harusnya program kita naik 4 kali lipat dong dibandingkan tahun sebelumnya. Ya kan? Jangan biasa aja. Apa rahasianya Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya bisa menaklukkan Rustum yang jumlahnya 4 kali lipat pasukannya? Apa, Pak? Iya, strategi yang seperti apa? Rustum jagoan strategi juga, Pak. Ternyata si Sa'ad bin Abi Waqqas itu kirim surat kan, wahai Rustum, ya aku ingatkan bahwa kehidupan yang terbaik itu bukan menyembah api. Persia kan menyembah api. Kita tidak boleh diperbudak oleh sesuatu yang tidak membuat kita happy. Yang membuat kita happy adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saya tawarkan kepada kalian, ayo masuk Islam, beribadah, beriman kepada Allah, atau dua, bayar jizyah kepada kami sehingga Anda tidak kami perangi, atau tiga, kalau Anda tidak mau dua itu kami perangi. Oke? Si Rustum, gila, merinding baca surat itu. Tapi dia punya sebagai panglima yang berpengalaman, saya ingin lihat gimana komandan perangnya. Maka dia balas suratnya ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh Anda kirim siapa komandan perang Anda? Kita akan negosiasi. Begitu kemudian komandan Mughirah namanya datang. Kenapa Anda memerangi kami? Ya kami mengajak Anda untuk tidak menyembah api. Anda menyembah Allah. Insya Allah selamat dunia adanya bla 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 bla. Loh, kok yang diucapkan sama dengan Sa'ad bin Waqqas? Berarti itu transfer values-nya jalan itu. Semuanya itu punya purpose itu. Perang bukan hanya sekedar perang ini. Perang ini mencari mati dia. Sementara kami perang mencari hidup. Mulai gentar itu. Dia ngulur waktu lagi. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingin rundingan lagi. Tapi tolong kirimkan orang yang terbodoh dari pasukanmu. Orang yang terlemah. Ini datang dikirim Rib'i namanya. Orangnya pendek, tombaknya lebih tinggi dari orangnya, dan bawa pedang, pedangnya pun dililit kain. Dan si Rustum ini sudah menyiapkan bagaimana supaya dia itu terhina. Apa? Ketika mau menghadap Rustum, itu dibuat apa? Gerbang yang pendek sehingga harus nunduk ini kan? Sehingga pas keluar nunduk ke Rustum dan semua pasukan akan bersorak karena dia hormat sama Rustum, gitu kan? Ternyata Rifki ini pakaiannya nggak terlalu bagus, bawa pedang itu, begitu ketemu gerbang, mundur dia jalannya. Begitu muncul, apa? Pantat. Hebat. Terus ditanya, apa ditanya? Kenapa kamu memerangi kami? Supaya Anda tidak menyembah api, supaya Anda menyembah Allah, selamat dunia. Kok jawabannya sama? Punya meaningful purpose yang sama. Mulai gentar itu si Rustum itu. Wah, kalau kayak ini bukan pasukan biasa ini. Ya, berat kita ngelawan dia. Tapi sudah terlanjur perang, akhirnya kalah beneran tuh. Jadi sebelum perang sudah kalah. Pertanyaan saya ini, semua pengurus yang di sini kalau ditanya sama orang, apakah sama jawabannya di luar tadi? Kenapa jadi pengurus Darussalam? Ya nggak enak sama Pak Jenderal lah. Misalnya, dia aja. Misalnya ya. Jawabannya gue enggak. Kami apa? Kami ingin menjadikan misalnya Masjid Darussalam adalah masjid percontohan di Indonesia. Di sebuah komplek yang dihuni oleh aneka ragam orang, ternyata ada masjid yang menjadi sumber rujukan berbagai pengembangan masjid di Indonesia. Selama ini kalau masjid itu kan Jogokarian. Kalau di Jakarta disebut Darussalam. Masuk baik kok? Ya. Berarti ingin programnya terrealisasi? Bahkan naik 4 kali lipat? Meaning purpose. Jadi mungkin kayaknya perlu diajak ke puncak, merenung bareng-bareng, atau umroh bareng-bareng, Pak. Di
Di Masjidil Haram ditanya satu-satu, kenapa jadi pengurus Darussalam? Gitu. Loh, mohon maaf ya Pak. Saya kan di Kubik Leaders itu mengembangkan SDM. Ya, Allah titipkan perusahaan itu kepada 3 orang. Saya, Pak Farid Pon ini, Indra Nugroho. Pak Farid itu jam 2 bangun. Ngapain? Rapat. Di mana? Masjidil Haram. Jam 2 rapat. Ini untuk perjuangan ini. Dan akhirnya, ya jangan langsung rapat, tahajud dulu lah. Selesai jam 3:30 gitu, kemudian kita rapat. Dan dari situ kami menghasilkan manifesto Mekah. Untuk apa? Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, maka perlu berkontribusi untuk Indonesia. Dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Nah ini juga perlu nih. Masjid Darussalam umroh bareng gitu ya. Rapat jam 3 di Masjidil Haram. Ditanya Pak, biaya sendiri-sendiri Pak, tenang. Iya. Kayak, nah kalau sudah, oke, meaningful purpose sudah, ya. Yang kedua, quick win. Banyak, kenapa ini saya menggunakan appreciative inquiry? Banyak lembaga itu kalau rapat, kadang-kadang yang dibicarakan hal-hal yang negatif. Tahun lalu kan gagal programnya, kenapa dijalanin sih? Kamu itu nggak konsisten sih kemarin itu. Pokoknya yang muncul hal-hal yang negatif. Padahal kita perlu tahu, kata Rick Hanson, cara kerja otak itu lebih senang mengingat hal-hal yang negatif. Kalau yang negatif itu kayak velcro, susah ngelepasnya. Ya. Sementara kalau orang berbuat baik itu kayak di teflon, mudah hilang. Maka kalau pakai teori neuroscience apa? Berarti otak kita itu lebih senang mengingat hal-hal yang, misalnya bapak-bapak ini, karena bapak-bapak pernah berbuat baik kepada istri 7 kali, terus pernah salah 1 kali, yang diingat yang mana? Yang salah. Bahkan mengundang kesalahan yang lain. Dulu kan ulang tahun saya juga lupa. Lah itu kan udah lama, walaupun lama aku masih ingat. Ya. Maka yang harusnya dilakukan apa? Berarti kalau otak kita nggak di treatment, yang diingat hal-hal yang, termasuk kalau kita jadi pengurus Pak. Kadang-kadang, ya saya kebetulan jadi pengurus juga di masjid di kompleks saya. Ya. Kadang-kadang kalau kemudian nggak di treatment, yang diingat apa? Program yang salah, program yang gagal, teman-teman yang berkhianat, misalnya gitu ya. Itu terus mengganggu. Maka kami menggunakan appreciative inquiry. Berarti apa? Yang diomongin hal-hal yang positif. Gimana supaya Darussalam ini ke depan maju? Gimana supaya Darussalam merujukan? Gimana supaya Darussalam ini sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya? Misalnya gitu. Gimana supaya Masjid Darussalam ini 40 rumah dari Masjid Darussalam ini nggak ada orang miskin? Ya, nggak usah ngoyo-ngoyo seluruh Depok, seluruh Bogor, seluruh Jakarta, enggak. 40 rumah yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kanan, ke kiri, misalnya. Gimana kalau kemudian asik? Itu yang dibicarakan hal yang positif. Dan kalau saya kebetulan aliran ini, mohon maaf kalau saya tidak melihat program kerjanya. Program kerja yang bagus itu di masing-masing bagian, di masing-masing divisi, program andalannya sebisa mungkin tidak lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 kebanyakan malah nggak jalan. Ini kalau Anda belajar for discipline execution itu ada, ya. Makanya kalau Steve Jobs itu the power of 3 program tapi nonjok gitu. Daripada program kami 1, 2, berapa? 17. Dugaan saya paling yang jalan 1 dan itu nggak optimal. Lebih baik di antara 17 peres mana? Masih ada 13 peres lagi. Masih ada 7 peres lagi. Jadi 3, dan 3 itu menjadi program masing-masing. Di sini ada berapa divisi? 7. Berarti kalau masing-masing 3, 21 itu udah luar biasa Pak. Daripada kebanyakan program nggak ada yang jalan. Ya, maka apa? Nih, dikomunikasikan dulu. Yang ini kan nanti tentu dikomunikasikan kan, mungkin dengan yang lain. Setelah dikomunikasikan gimana? Kita minta kompromi tadi. Program ini jalankan atau tidak? Tadi ada diskusi, ya. Kita sepakati. Kalau sudah dikomunikasikan, dikompromikan, yang terakhir masing-masing dipegang komitmennya Pak. Ini organisasi sosial, ya, maksudnya nirlaba, ya. Maka komitmen ya, jalan. Berarti sebulan sekali kita evaluasi ya, program ini jalan atau tidak, ada pertumbuhan atau tidak. Kenapa kita sering mendengar bahwa barang siapa yang hari sama dengan kemarin rugi, barang siapa yang lebih buruk cilaka. Berarti bulan ini harus lebih baik dibandingkan bulan kemarin. Kita lakukan.
Sampai sini masuk Pak Eko? Oke, berarti setelah noble purpose biasakan quick win. Tetapkan 3 action yang penting. Ya, saya membina UKM juga begitu, membina organisasi sosial gitu. Termasuk kalau saya mendampingi para leader itu, udah kalau kamu buat program gak usah banyak-banyak, cukup 3 yang paling powerful yang berdampak buat hidup kamu. Karena apa? Begitu dia melakukan 3, apa yang terjadi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Pasti akan muncul program-program yang lain di tengah jalan untuk menyempurnakan ini. Jadi nggak disusun di rencana kerja pun pasti akan dijalankan selama 3 program ini jadi sukses. Sepakat? Setuju? Sepakat. Iya. Ini supaya nggak stres, yang keras teriaknya. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Sekarang yang ketiga, give your best contribution. Apa? Masing-masing bagian, yang 7 bagian itu masing-masing punya tim. Maka perlu ditanya, kontribusi terbaikmu apa? Ya, apakah itu tugas boleh? Ya, apakah skill yang mau disumbangkan? Apakah kemudian dia akan menjadi pengungkit keberhasilan buat yang lain? Tapi setiap orang yang ada di pengurus itu perlu ditanya, kontribusi terbaikmu apa? Yang kontribusi terbaiknya apa? Sesuai dengan keahlian yang dia miliki, sesuai dengan tanggung jawabnya. Jangan sesuatu yang baru, karena itu akan menjadi beban. Maka boleh jadi nih, tadi yang di sini saya lihat yang tanda tangan ke depan kan? Nanti pada dipanggilin satu-satu, boleh tahu nggak kontribusi terbaikmu apa? Tolong sebutkan, kita buat komitmen. Gitu. Sepakat? Iya. Dan apa namanya? Jadi ketahuan, oh orang ini kontribusinya ini, oh ini kontribusinya ini kontribusinya. Jadi semuanya clear, jadi jelas. Masing-masing pun kemudian merasa berharga bahwa dia punya kontribusi. Ya. Dan itu perlu diikrarkan antara pimpinannya sama anggota tim, sehingga pimpinannya juga ngerti, oh dia mau kontribusi di bidang ini. Anggota timnya juga ngerti bahwa oh aku dituntut untuk berkontribusi di sini oleh pimpinan saya, sehingga kemudian kita enak, oh ini dulu yang janji ini, ya. Supaya apa? Supaya kita terbiasa juga menepati apa yang sudah kita komitmenkan. Masuk Pak Eko? Masuk. Ya. Dan yang keempat nih, ya, namanya manusia, semangat kadang naik kadang turun. Kalau yang semangat terus itu motivator. Tapi iya Pak, hidup tidak semudah cocote motivator. Ya. Hidup itu naik turun. Untuk menjaga naik turun, apa yang perlu dilakukan? Maka dijaga semangatnya. Ya, baik itu melalui kampanye-kampanye yang kemudian kita lakukan. Mungkin kita punya tim agen apa ya, perubahan yang akan kita kembangkan untuk program yang kita jalankan. Terus gimana kita koordinasi? Oh, dengan grup, ada grup WhatsApp masing-masing divisi misalnya kan. Yang itu kita jalanin setiap pagi, ada inspirasi. Setiap misalnya Jumat sore ada video yang kemudian kita kirimkan, dan kemudian ada laporan tugas-tugas yang kemudian disajikan. Itu bisa menjaga. Dan yang terakhir adalah ini, perlu ada gratitude moment. Maksudnya gratitude moment itu apa? Perlu ada kadang-kadang pertemuan rutin yang untuk merayakan kemenangan program-program. Alhamdulillah program ini berjalan, ya Allah terima kasih, ya Allah thank you. Dan ini berhasil berkat siapa disebutkan, diapresiasi. Ya, siapa yang bersyukur nikmatnya ditambah. Dan boleh jadi siapa yang programnya paling bagus dapat hadiah umroh ketuanya misalnya beserta rombongannya. Loh iya Pak, itu semakin kuat tuh. Kalau toh nggak umroh ya ziarah kemana bareng-bareng gitu ya. Oh ini ada apa namanya, bus tingkat ke Jogja, Surabaya, wes naik bus tingkat bareng-bareng. Ya bisa aja. Itu bisa dilakukan. Nah nanti kalau mau lebih kuat Bu, ini disusun oleh istri saya dan saya ya. Gimana kemudian supaya apa? Supaya engaging communication di dalam tim itu terjadi. Maka nggak usah yang 5 tadi diingatkan, susah kan? Cukup 1 lembar nih, namanya kanvas ini ya. Apa? Yang di tengahnya ini apa tadi? Meaningful purpose. Yuk, tujuan divisi kita itu apa? Bukan hanya sekedar angka, tapi setiap orang tahu maknanya di situ. Oh, ternyata kalau ini tercapai akan bla 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 bla. Setelah kemudian meaningful purpose ada, jangan lupa tujuannya sudah ada bla bla bla, jangan lupa ya apa? Ya, 3 actions.
3 action strategis yang perlu kita lakukan. Bagaimana supaya ini tercapai, supaya ini terwujud? Jangan lupa buat actionnya. Ya. Gimana supaya actionnya juga terus semangat, terus bergairah? Jangan lupa kemudian dibuat supaya on fire terus, supaya semangat terus. Maka Anda perlu melakukan hal baik apa saja yang akan dilakukan supaya terus semangat untuk engage. Misalnya Pak, setiap divisi ketemu bulan sekali ya, makan bareng di rumah kita gantian ya. Itu juga dilakukan. Apalagi ya? Kayaknya kita perlu, di sini ada bakso baru, makan bakso bareng yuk. Gitu Pak. Jadi organisasi itu tidak hanya dalam rapat begini, dalam hubungan interaksi manusiawi perlu dijalankan. Sepakat? Dan kemudian setelah on fire apa? Maka kemudian best contribution. Oke, masing-masing ditanya kontribusimu itu apa? Ya, supaya kemudian divisi kita itu maju, program kita jalan. Saya ingin tahu divisi dan apapun yang komitmen untuk dikontribusikan kita apresiasi, tapi kita catat dan kita pegang. Dan yang terakhir, yang tadi ada gratitude moment. Ada momen-momen yang kita siapkan supaya kemudian kan otak ini akan terpicu lebih bersemangat kalau yang ada di otak ini adalah hal-hal yang positif. Maka hal-hal yang positif itu perlu diapresiasi, perlu kita syukuri bareng-bareng. Barangkali itu sesi saya pada kesempatan kali ini. Ya, snack sudah menanti di sebelah kayaknya. Tapi mudah-mudahan menginspirasi. Tapi kalau boleh menganjurkan, ya nanti mungkin masing-masing divisi membuat engaging communication canvas, dibuat tanya, yuk kita susun bareng-bareng apa meaningful purpose. Ya, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka apa? Organisasinya itu jalan. Jangan sampai seperti, saya pakai metafor begini, jangan sampai kita itu seperti Argo Lawu, kereta tercepat di Indonesia, Jakarta Surabaya Pak. Wus itu Jakarta Bandung Mbak. Jakarta Surabaya, Argo Bromo, Argo Lawu. Argo Bromo, Argo Lawu, Jakarta Surabaya ditempuh berapa lama? Kurang lebih 10 jam lah ya. Saya punya rumah di Surabaya, saya punya bisnis di Surabaya. Kalau tiket pesawat habis naik kereta, ya rata-rata 10 jam. Kereta itu bisa jalan karena ada? Ya rel pasti Pak. Ini udah di atas rel Pak. Sebelum masinis. Tadi lokomotif. Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Itulah pemimpin masa lalu. Semuanya tergantung sama dia. Sehingga ikut acara, kalau Anda luar kota, bolak-balik keluar ruangan. Kenapa sih Anda luar? Iya Pak, kantor kalau saya tinggal berantakan Pak, semuanya tergantung saya. Itu namanya pemimpin Argo Lawu. Ya. Semuanya tergantung dia, Superman. Ya. Padahal Superman sudah mati. Yang ada sekarang Super Team. Oke, saya bandingkan tadi Argo Lawu. Tahun 2015 saya diundang Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Waktu itu Pak Lutfi, Menteri Perdagangan kemarin ya. Saya keliling Jepang tuh, pindah dari suatu kota ke kota lain. Saya naik kereta jarak tempuhnya sama Jakarta Surabaya, tapi cuma sekitar 3 jam. Karena saya naik Shinkansen. Pertanyaan saya, lokomotifnya ada di mana? Di tiap gerbong. Pertanyaan saya, sekarang dunia berubah cepat atau lambat? Berarti perlu Argo Lawu atau Shinkansen? Ciptakan orang hebat di setiap gerbong. Dan itu bisa terjadi kalau kemudian sama-sama ini. Jadi yang jalan itu bukan lo lagi ya Allah. Darussalam ini cuma lo lagi. Yang lain itu cuma nama doang. Enggak. Kenapa cuma nama doang? Kalau kita pimpinan kita nggak boleh nyalakan anggota tim. Jangan-jangan kita tidak memerankan fungsi kepemimpinan kita sehingga nggak jalan. Maka saran saya lakukan ini. Ciptakan orang hebat di setiap gerbong. Kenapa? Pemimpin yang hebat itu apa? Programnya tetap jalan ketika pemimpinnya jalan-jalan. Ya, dan itu terjadi kalau kita memberdayakan. Terima kasih. Kalau Pak masih kurang, silakan setelah ini buka YouTube, ya, search Jamil Adzaini dan jangan lupa subscribe. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.